Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Widianingrum. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi yang berjudul tentang biosfer. Sebelum menjelaskan tentang materi ini, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian biosfer. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenjang kehidupan atau organisasi makhluk hidup dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan serta menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberadaan flora dan fauna. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biosfer. Biosfer. 1. Pengertian biosfer dan lapisannya. Di dalam biosfer ini terdapat jenjang kehidupan di dalamnya. Jenjang kehidupan yang ada di dalam biosfer yaitu diantaranya 1. Individu, 2. Populasi, 3. Komunitas, 4. Ekosistem. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Tentunya di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna ini terdapat juga beberapa penyebab persebaran, sarana persebaran, hingga hambatan persebaran. Pengertian biosfer dan lapisannya. Secara etimologi, biosfer berasal dari dua kata, yakni bio yang berarti hidup dan sfer yang diartikan lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan sebagai tempat makhluk hidup. Dilihat dari lapisannya, biosfer dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer ini berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan atmosfer disebut dengan lapisan ozon. Lapisan ozon yakni lapisan yang berperan penting dalam melindungi kehidupan makhluk bumi. Yang kedua yaitu litosfer. Litosfer merupakan lapisan bumi sebelum atmosfer litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer merupakan susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan. Dari ketiga lapisan yang telah kita bahas tersebut, dikenal dengan istilah biosiklus. Apa itu biosiklus? Biosiklus diartikan bahwa lingkungan di bumi terdiri dari sejumlah daratan dan juga perairan. Tumbuhan, hewan, dan juga manusia merupakan makhluk hidup atau lazim yang disebut dengan organisme. Organisme dapat hidup karena ada tempat untuk hidup dan menyediakan semua kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Tidak hanya di permukaan bumi, di dalam tanah dan di udara pun juga ada kehidupan. Berikut adalah jenjang kehidupan di bawah biosfer. 1. Individu atau organisme. Individu atau organisme adalah suatu benda hidup atau makhluk hidup yang bersifat tunggal yang termasuk ke dalam spesies tertentu. Kedua, untuk contoh individu ini, contohnya seperti seekor ayam, seekor kucing, sebatang pohon pisang, dan seorang manusia. Untuk mempertahankan hidupnya, suatu jenis organisme dihadapkan pada masalah yang cukup rumit, seperti untuk mendapatkan makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan dalam waktu tertentu. Untuk contoh populasi ini misalnya populasi ayam di Desa Mataram pada tahun 2021 yang berjumlah 5.000 ekor. Ukuran populasi dapat berubah sepanjang waktu. Perubahan ukuran ini dinamakan dinamika populasi. Jika individu yang berkumpul tidak sejenis, maka tidak dapat disebut sebagai populasi. Begitu juga sebaliknya. Jika individu sejenis tidak berkumpul di satu wilayah tertentu, maka juga tidak bisa disebut sebagai populasi. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas berada satu tingkat di atas populasi. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang berada pada suatu kawasan tertentu. Tentunya,
saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang terakhir yaitu ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan dari komunitas yang berada berbeda dengan ciri khas yang berbeda, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen. Produsen ini contohnya seperti tumbuhan hijau, konsumen, contoh dari konsumen misalnya herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai atau yang disebut sebagai mikroorganisme. Penyebab persebaran flora dan fauna. 1. Tekanan populasi. Semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan persediaan bahan makan menjadi semakin sulit dipenuhi sehingga menyebabkan migrasi. Apabila di suatu wilayah tersebut tekanan populasinya tinggi, maka akan menyebabkan fauna berpindah ke daerah lain untuk mencari kebutuhan makanan. Kedua, persaingan. Ketidakmampuan fauna dalam bersaing merebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang dibutuhkan juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain. Apabila fauna tidak mampu bersaing di lingkungan tersebut, maka fauna juga akan melakukan migrasi ke daerah lain. Yang ketiga, perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal menyebabkan ketidakmampuan beradaptasi. Sarana persebaran flora dan fauna. Untuk sarana flora dan fauna ini yaitu terdiri dari udara. Dengan media udara, fauna dapat bermigrasi dari kekuatan terbang, sedangkan flora dapat menggunakan angin untuk bermigrasi dan berat ringannya benih. Yang kedua yaitu contoh dari ini yaitu apabila seekor burung itu terbang dan membawa biji makanan, dan biji makanan tersebut itu jatuh ke daerah lain, itulah yang disebut sebagai persebaran melalui udara. Yang kedua yaitu air. Kemampuan fauna dalam berenang, terutama hewan-hewan air yang menyebabkan perpindahan mudah terjadi dengan menggunakan media aliran sungai atau arus laut. Yang ketiga yaitu pengangkutan manusia. Baik secara sengaja atau tidak sengaja, manusia bisa menyebabkan perpindahan flora dan fauna. Hambatan persebaran. Tentunya dalam persebaran flora dan fauna juga mempunyai hambatan persebaran. Hambatan persebaran itu diantaranya hambatan iklim. Keadaan iklim terutama yang bersifat ekstrim dapat menghambat persebaran, misalnya kondisi temperatur, kelembapan udara, dan curah hujan. Karena iklim ini merupakan faktor utama dari persebaran yang sangat berpengaruh. Yang kedua, edafik tanah. Tanah sangat berpengaruh bagi tanaman atau tumbuhan karena sangat memerlukan unsur-unsur penting dalam tanah yaitu unsur hara, udara, kandungan air yang cukup. Hambatan geografis. Hambatan geografis ini meliputi samudera, padang pasir, sungai, dan pegunungan. Yang terakhir yaitu hambatan biologis. Hambatan biologis, kondisi lingkungan yang cocok untuk hidup serta persediaan bahan makanan yang melimpah menjadi faktor penghambat flora dan fauna dalam bermigrasi. Apabila lingkungan tersebut masih mempunyai persediaan makanan yang sangat melimpah, maka fauna tidak akan melakukan migrasi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Karakteristik dan pola persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan kepulauan Indonesia. Secara geologis dan geomorfologis, wilayah Indonesia bagian barat termasuk ke dalam landas kontinen Asia, paparan Sunda, sedangkan wilayah Indonesia bagian timur termasuk ke dalam landas kontinen Australia, paparan Sahul. Kondisi ini tentunya membawa pengaruh terhadap karakter flora dan fauna pada wilayah Nusantara.
Secara umum, tipe flora dan fauna bagian barat memiliki corak yang hampir sama dengan yang terdapat di benua Asia, sedangkan di wilayah timur bercorak Australia. Batas antara wilayah flora dan fauna Indonesia bagian barat dan tengah adalah garis Wallace, sedangkan bagian tengah dan timur adalah garis Weber. Persebaran flora dan fauna terdiri dari 3 kawasan utama, yaitu flora subregion Indonesia-Malaysia di bagian barat, Kepulauan Malaysia, Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur, dan Maluku di bagian tengah, dan subregion Australia di bagian timur. Beberapa contoh persebaran flora di Indonesia yaitu misalnya flora di Sumatera sampai Kalimantan. Contoh dari persebaran flora di Sumatera sampai Kalimantan ini yaitu kayu meranti, damar, dan berbagai jenis anggrek. Hutan tropis memiliki tingkat kelembaman tinggi, banyak jenis lumut, cendawan, dan paku-pakuan. Yang kedua yaitu flora yang tersebar di antara Jawa dan Bali, yaitu jenis vegetasi yang mendominasi wilayah Jawa Timur, bagian timur, dan Bali adalah sabana tropis. Wilayah pegunungan yang cukup tinggi di Jawa maupun Bali ditutupi jenis vegetasi pegunungan seperti pinus, meranti, dan cemara. Yang ketiga, persebaran flora di Kepulauan Malaysia. Jenis persebaran ini yaitu diidentifikasi dengan jenis rempah-rempah seperti pala, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Yang keempat yaitu di daerah Papua, misalnya Pegunungan Jayawijaya yang ditumbuhi vegetasi pegunungan tinggi. Pada pegunungan itu, daerah pantai banyak dijumpai vegetasi bakau. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu biosfer adalah bagian dari bumi dan atmosfernya di mana organisme dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Apabila di suatu tempat atau wilayah tidak menyediakan kebutuhan hidup, maka wilayah tersebut tidak ada kehidupan sehingga wilayah tersebut tidak bisa disebut sebagai biosfer. Baiklah, itulah tadi materi biosfer yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.